به أجمعين ما بعد. طيب. Ini penetapan sifat al-izzah untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak ada tahrif, tidak ada takyif, tidak ada tamsil. Sifat izzah ini sifat apa? Dzatiyah. Sifatun dzatiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Penetapan sifat izzah ini datang dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Di antara Al-Qur'an Allah berfirman walillahil izzatu walirasulih. Kemudian Allah berfirman tentang iblis yang menetapkan sifat izzah untuk Allah. Ini iblis ya. Perhatikan. Fa bi'izzatik la ughiyannahum ajma'in. Ini makanya sebagian ulama katakan di mana ahlul bid'ah ini? Dari syaitan. Kenapa dia tidak mau tetapkan sifat untuk Allah? Ya, padahal syaitan saja yang menjadi penghasutnya ini ditetapkan, berarti dia menyelisih syaitan. Iya. Jadi ini syaitan. Fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Demikian pula Fir'aun ya. Menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menafikan ini tidak tahu di mana dia dari Fir'aun. Iya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "La tazalu jahannam taqulu hal min mazid." Terus menerus neraka ini berkata, apa ada tambahan? Ini neraka mencari mangsa. Apakah ada tambahan? Kemudian hatta yad'a Rabbul Izzati, lihat, fiha qadamahu. Ini penetapan sifat qadam untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fataqulu qad wa izzatik. Lihat. Bersumpah demi izzamu. Iya, keperkasaanmu. Jadi sifat izzah ini tetap dalam Al-Qur'an dan sunnah, begitu pula ijma'. Kalau di sini izzah diambil dari sifat, diambil dari apa? Tidak dari nama, tidak dari fi'il. Ini nas langsung izzah. Kalau dalam ayat wa huwal azizul hakim, ini apa? Dari nama. Dari nama. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, dari nama Allah Subhanahu wa taala Aziz ini, sebutkan Al-Aziz itu untuk Allah memiliki sifat izzah yang sempurna. Izzatut tammah disebutkan. Dari kesempurnaan izzah Allah Subhanahu wa taala berlepas dari segala kejelekan dan aib, yang dimana hal tersebut menafikan izzah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah firman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nah, lihat. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb izzah, dari apa yang mereka sifatkan. Jadi kesempurnaan izzah Allah itu dengan kesempurnaan izzahnya berlepas dari kejelekan dan aib, yang dimana aib dan kejelekan ini menafikan izzah tamah untuk Allah.
Jadi izzah tamma itu tidak ada kekurangan. Iya. Ini disebutkan karena di dalam ayat antum lihat walillahil izzatu wali rasulih. Berarti apa maksudnya ini? Rasul juga memiliki izzah. Tapi izzah Allah izzah tammah. Tidak ada kejelekan, tidak ada aib. Oleh karena itu tak kalah disebutkan subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Apa yang disifati terhadap Allah itu tidak ada untuknya. Dari apa? Karena kesempurnaan izzah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Aziz itu disebutkan Al-Qayyim itu izzah tamah, lahu izzah tamah. Dan izzah ini apa namanya? Masdar ya. Masdar. Ini datang dengan 3 makna. Dari sisi pecahannya. Dari sisi pecahannya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Khattabi dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat Al-Baihaqi. Jadi aziz itu kalau dari kata aziz, azza ya'uzzu. Azza ya'uzzu bidhamma atau bidhammi ain. Azza ya'uzzu. Ini bermakna alladzi la yughlab. Bermakna ghalabah. Yang tidak dikalahkan, dia yang mengalahkan. Itu azza ya'uzzu. Bermakna ghalabah. Kadang bermakna al-quwwah, syiddatu al-quwwah. Ini kalau dikatakan azza ya'azzu. Kalau tadi azza ya'uzzu. Ya kan? Kalau ini azza ya'azzu. Di fathah ainnya. Azza ya'azzu. Bermakna syiddatu wa quwwah. Kalau yang ketiga bermakna al-ulu. Ini kalau dia dari pecahan azza ya'izzu. Azza ya'izzu. Maksudnya ulu. Nah, itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Dia yang menghalangi segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalanginya dari musuh. Tidak sampai padanya al-kaid wa dor wal ada, itu tidak sampai padanya. Tidak katakan apa? Izzatu al-ulu, atau dikatakan al-imtina', terhalangi darinya perkara-perkara yang membahayakan. Itu izzah. Apa yang diinginkan makhluk untuk Allah tidak sampai. Ya. Jadi ini maknanya 3, dan ini semuanya tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semisal dengannya. Izzah, al-quwwah, wa al-ghalaba wal imtina'. Ya. Wal imtina'. Adapun izzah dari manusia yang sebagaimana disebutkan di sini, walillahil izzatu wali rasuli, itu ada juga izzah untuk apa? Makhluk. Tapi tidak sama dengan izzah dari Allah Subhanahu wa taala, karena izzah Allah Subhanahu wa taala tam. Sedangkan izzah dari makhluk ini naqis. Hatta Nabi SAW. Oleh karena itu kadang Nabi SAW di peperangan itu kalah. Ya. Kalahkan oleh musuh. Iya. Sebagaimana yang kita ketahui. Tidak semua dari peperangan Nabi SAW itu mereka menang. Iya.
kadang juga mereka kalah seperti di perang Uhud. Tidak sampai padanya tamul izzah. Di perang Hunain mereka semua, sebagian dari mereka mundur, iya, karena kalah. Ini menunjukkan bahwasanya izzah Allah Subhanahu wa taala itu tam, karena tidak dicampur dengan rasa kekurangan dan kejelekan. Dari tiga makna ini. Kemudian ucapan dari iblis, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ini penetapan sifat izzah untuk Allah Subhanahu wa taala dari mana? Dari syaitan. Ya, syaitan menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, kufur-kufurnya syaitan masih ditetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebutkan di mana syaitan di mana alul bid'ah ini dari syaitan. Iya. Sehingga mereka berani untuk menafikan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan bagaimana kita dapati Bani Adam itu mengingkari sifat atau sebagian dari sifat, apakah syaitan ini lebih pintar dari mereka atau lebih berakal dari mereka sehingga mereka ini menafikan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini penetapan sifat izzah untuk Allah, ya. Ditetapkan tanpa ada tahrif, tanpa ada takyif, tanpa ada tamsil. Ya. Kemudian sifat izzah ini sifat dzatiyah, sifat dzatiyah. Dan izzah ada tiga makna, ya, dari tiga pecahan. Azza ya'uzzu bermakna ghalaba. Azza ya'azzu bermakna syiddatu wa quwwah. Wa azza ya'izzu bermakna 'ulu wal imtina'. Baik. Kemudian kata beliau wa qoulihi tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Kalau saya di sini salah saya bawa matannya ini. Salah matan ada yang kalau saya sebutkan antum tidak ada di situ. Di matan juga ada, mana dia? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Wa qoulihi lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja. Ada? Ada toh? Iya. Kemudian setelahnya langsung disebutkan lam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau di situ fa'budahu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia, ya? Iya. Ini beda-beda. Kita ikuti saja apa yang di matanya antum. Kata beliau tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Iya. Tabarak. Ini disifati dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ismullah disifati al-barakah. Ya, jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki barakah. Ya. Oleh karena itu kalau antum masuk masjid, iya, bismillah. Antum mau makan, bismillah. Antum mau menulis, bismillah. Karena dari nama Allah Subhanahu wa taala terkandung barakah. Iya, tabarakasmu rabbik. Iya, berkah dari nama Allah Subhanahu, nama Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakah ini bermakna subutul khair. Iya. Tetapnya kebaikan dari sesuatu. Disebutkan juga banyaknya kebaikan atau terus-menerusnya kebaikan ini, atau nama tumbuh, tambah kebaikannya. Itu berkah. Itu dari kata berkah. Jadi keberkahan itu disifati dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana dalam ayat, ya. Kadang juga disifati keberkahan dari perbuatan Allah. Keberkahan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan seorang hamba itu berberkah, sebagaimana doa dari Maryam. Waj'alni mubarakan aina ma kun. Ya, Allah menjadikan berberkah dimanapun dia berada.
Iya, ini dari keberkahan datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan juga itu dari sifat Allah Subhanahu wa taala, tabaruk. Ya, tabaruk, dan ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dalam ayat, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, tabarakallahu rabbul alamin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalik. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja. Iya, ini tabaruk dari sifat Allah Subhanahu wa taala, tabaruk. Iya. Dan ini mukhtassun bihi, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tabaruk seperti ini namanya datang dalam bentuk mubalaghah, seperti ta'ala, ya, ta'azum, sama, tabaruk, tabaruk. Kemudian kata beliau di ayat selanjutnya, apa di situ? Ini di surah Maryam, ya. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Ini ayat menunjukkan tauhid itu ada 3. Ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid semua sifat. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, ini tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, ini tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia, ini tauhid asma wa sifat. Syahidnya hal ta'lamu lahu samia, ini sama dengan ucapan Allah wa qawlihi lam yakul lahu kufuwan ahad wa qawlihi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Kalau di sini wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa laula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum. Ada? Tidak ada. Kalau di situ apa? Wa qul alhamdulillahi alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu waliyyun fil mulk wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun fil dhul wa kabbirhu takbira. Beda-beda, ya? Iya. Ini ayat semua menunjukkan apa? Iya, ini sifat salbiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya 2, namanya sifat subutiyah, yang kedua sifat salbiyah. Yang berlalu semua ini tadi, ya, itu sifat, banyak-banyak sifat subutiyah. Ya, kalau di sini namanya sifat salbiyah. Jadi hal ta'lamu lahu samia. Iya, ini nafi. Nafi apa namanya? Nafil mujmal. Nafil mujmal. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama. Ya. Nafil mujmal. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nafil mujmal. Iya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Sama. Kemudian di wa qul alhamdulilladzi lam yattakhidh walada. Lihat. Kalau ini apa? Mufassal. Iya. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Jadi ini ayat semua dikatakan apa? Sifat salbiyah, sifat manfiyah. Manfiyah mujmal atau manfiyah mufassal. Iya. Sudah kita kemarin berlalu, ya, bagaimana ahli sunnah wal jamaah itu
dari penetapan sifat dan penafian itu berbeda. Ya. Asalnya mereka sebagaimana banyak dalam ayat, mereka menetapkan sifat dalam bentuk apa? Mufassal. Ini banyak sekali ayat antum dalam ayat. Karena disebutkan bahwasanya karena menunjukkan kesempurnaan itu dengan penetapan. Menunjukkan kesempurnaan itu dengan penetapan. Adapun penafian itu bisa sempurna kalau diinginkan apa? Isbat diddiha atau isbat diddiha. Itu baru dikatakan sempurna. Karena penafian pada hakikatnya itu tidak ada kesempurnaan padanya. Inilah maslak dari ahlul bid'ah. Dari orang-orang Mu'tazilah. Mereka asal dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu nafi. Allah Subhanahu wa taala dikatakan tidak di bawah, tidak di samping, tidak di kiri, tidak di luar, tidak di dalam, tidak ada darahnya, tidak ada ininya, tidak ada itunya, banyak. Ini apa fungsinya? Sebagaimana kita sebutkan, tidak ada faedahnya, tidak ada kesempurnaan untuk yang dinafikan ini, orang yang dinafikan padanya, tidak ada. Adapun penetapan, ini terkandung padanya apa? Kesempurnaan, pujian yang sempurna untuk siapa yang ditetapkan sifat untuknya. Inilah maslak dari Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun penafian mereka, kita Ahlussunnah wal Jamaah itu metodenya apa dengan apa? Kalau menafikan sifat, mujmal. Mujmal. Ini terbalik dengan bagaimana Mu'tazilah dalam penetapan dan penafian sifat. Tapi kadang sesuai dengan ayat yang datang, sebagaimana yang berlalu bahwasanya kadang bentuknya penafian secara mufassal. Tapi dengan maksud apa? Menetapkan kesempurnaan lawannya, tidak sekedar menafikan. Dan kadang menetapkan secara jumal. Dan ini sedikit. Ini sedikit. Seperti ucapan Allah, alhamdu. Ini alhamdu, pujian terkandung padanya semua pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga nama Allah Subhanahu wa taala Azim. Al-Azim ini penetapan tapi berbentuk apa? Jumlah. Agung. Agung dari segala sifatnya. Seperti juga Al-Majid. Majid juga masuk. Pemuliaan dari kehidupannya, dari ilmunya, dari pendengar, semuanya masuk semua. Ini kadang juga ada. Tapi nadir. Artinya yang asal pada Ahlussunnah itu adalah sebagaimana datang dalam dalil itu penetapan secara mufassal. Kemudian di sini berbicara tentang penafian secara mujmal. Kemudian di akhir dari penetapan secara mufassal. Kata beliau, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini menafikan syarikat untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah berlalu bahwasanya penafian mujmal itu untuk sifat Allah Subhanahu wa taala dan zatnya ini terkandung dua hal. Apa maknanya? Penafian mujmal. Kalau penafian mufassal itu yang diinginkan isbat diddiha. Ya kan? Kalau menafikan secara mujmal terkandung dua hal. Menafikan dari kekurangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, dan ini yang diinginkan nafil mumatsalah. Nafil andad, nafil syuraka. Ini sama. Ini masuk dalam makna nafil jumlah. Jadi kata beliau walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bentuk ikhbar, bahwasanya tidak ada untuknya tandingan, permisalan, syarikat, andad, tidak ada. Kemudian dan ini umumnya dari
lam yakul lahu kufuwan ahad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal dengannya dari nama Allah Subhanahu wa taala, dari sifat Allah, dari perbuatan Allah, karena sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kemudian kata beliau, wa qoulihi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini nahi. Iya, dan ini awal dari larangan dalam Al-Qur'an. Ini awal larangan dalam Al-Qur'an. Awal perintah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ta'budu rabbakum. Ini awal perintah. Perintah untuk ibadah kepada manusia, seluruh manusia. Perintah untuk ibadah hanya kepada Allah. Kemudian larangan yang pertama, larangan untuk menjadikan syirikat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah. Iya. Perintah pertama dalam Quran, la ilaha illallah. Fala taj'alu lillahi andada. Ya, andada ini tandingan. Datang dalam bentuk nakira dalam konteks penafian, menunjukkan umum. Jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan, baik dari malaikat, baik dari rasul, baik dari apa saja yang dibawa mereka. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian ini mengetahuinya, bahwasanya tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala tandingan. Iya. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cinta kepada sembahannya sebagaimana mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdirnya ka hubbihim Allah. Sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Iya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah itu lebih dahsyat, lebih murni dibanding kecintaan orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cintanya seorang mukmin itu tidak bersyirikat, tidak terbagi. Iya, karena mereka mengetahui bahwasanya tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Cintanya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cinta mahabbah, apa cinta yang terkandung padanya pengagungan, ketundukan, iya, perendahan. Adapun mereka cintanya kepada Allah itu kurang. Kenapa? Karena mereka juga cinta kepada sembahan mereka. Sembahan mereka dengan cinta apa? Pengagungan, ketundukan. Iya. Perlu diketahui ya, pengagungan itu dari ruh dari ibadah. Ruh dari ibadah. Cinta karena pengagungan, takut karena pengagungan. Ya, jadi pengagungan itu dari ruh dari ibadah. Segala ibadah. Sujud pada Allah Subhanahu wa taala karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, di sini. Wa qulil hamdu lillahilladzi lam yattakhidh walada. Ini nafi mufassal. Ya, nafi mufassal. Jadi katakan alhamdu. Ini alhamdu penetapan secara mujmal. Penetapan secara mujmal maksudnya semua pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian itu dengan apa? Dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Iya, katakan qulil hamdulillah. Pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzi lam yattakhidh walada. Dari kesempurnaannya tidak mengambil anak, tidak butuh kepada anak. Iya, karena kesempurnaan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Tidak ada syarikat dalam penguasaan, dalam kepemilikan. Allah bersendirian. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala al-wahid. Ya, Allah Subhanahu wa taala al-wahid. Terkandung dari pujian kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam
lingkupan apa? Ucapan alham. Kemudian setelahnya walam yakul lahu waliyum fidul. Iya, tidak ada juga penolong dari apa yang Allah Subhanahu wa taala butuhkan. Iya. Tidak seperti manusia butuh dari makhluk. Iya, sebagiannya butuh dengan sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Iya. Tidak ada haja pada manusia. Tidak ada kebutuhan pada manusia. Kemudian terakhir, wa kabbirhu takbira. Perhatikan. Ini bentuk ta'azum kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'ziman. Dikatakan wa kabbirhu. Takbirlah dari apa yang mereka sifati untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan mereka mengambil anak. Mereka ada syarikat. Mereka butuh kepada manusia. Maka takbir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada dari hal itu. Tidak mengambil anak. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifati. Ini semakna dengan hadis ya. Tak kala sahabat itu meminta apa? Meminta zat anwat. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Maksudnya Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang diinginkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersendirian dilihat seperti ini. Iya, tidak ada tandingan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan seperti ini. Allah bersendirian. Maka takbir ini bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifati. Iya, dikatakan wa kabbirhu takbira. Karena mereka menyangka Allah Subhanahu wa taala mengambil anak. Allah memiliki serikat dan Allah butuh kepada manusia. Iya. Jadi di awal ayat dikatakan qulil hamdulillah. Di akhir ayat dikatakan wa kabbirhu takbira. Jadi dua-duanya ini menutup dari apa yang mereka sifati untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dipahami ini ayat? Ini nafi mufassal ya. Nafi mufassal tapi terdapat juga penetapan secara mujmal, itu alhamdu. Iya, dan pesucian untuk Allah Subhanahu wa taala dari kabar dari lafaz wa kabbirhu takbira. Wa kabbirhu takbira. Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Suci dari kebutuhan terhadap manusia, tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada istri. Dan tidak ada syarikat, iya, teman dalam mengatur bumi, tidak ada. Kemudian Allah tidak butuh kepada manusia, kepada makhluknya. Tidak ada haja untuknya. Ambil satu lagi. Belum nyala alarm. Baik, kita ambil lagi satu. Wa qawlihi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita mulai jam 11 toh? Iya. Jam 11. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang berada di langit dan bumi itu bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuknya lah pemilikan dan untuknya lah alham. Lihat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tasbih ya. Tasbih yusabbih bermakna yunazzih. Iya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala sucikan dari segala kekurangan dan aib. Kekurangan dan aib. Ini makna tasbih. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi ini umum. Mencakup makhluk hidup, iya, manusia, hewan, tumbuhan, jamadat, semuanya. Itu bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan dan aib. Kekurangan dan aib. Jadi kata yusabbih ini sabbaha, kalau di sini dia ditakdi dengan lam. Lam ya, yusabbihu lillah. Yusabbihu lillah. Kalau ditakbir dengan lam, itu bermakna penjelasan terhadap al-maksud dengan keikhlasan. Jadi katakan yusabbihu lillah, mereka mentasbih dengan keikhlasan dan penjelasan maksud. Iya. Dari kesempurnaan
Allah Subhanahu wa taala. Nyala alarm. Baik, kita akhirkan saja ya, karena masih ada juga setelahnya laul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir ini. Tapi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.